warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nesita Takwa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 dari LPTK Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 21244229. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 SMAN 1 Ranah Pesisir dengan materi pembelajaran toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dengan mengaplikasikan model pembelajaran problem based learning, berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Nah, ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, semuanya siap, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pegang, mulai.
sekitar abad ke-17. Nah, yang pertama Naruddin bin Ali Ar-Rabi. Yang bagus, yang kedua siapa bisa? Dah, Cira. Yang kedua itu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili, lahir di Aceh abad ke-17. Dah, tepuk tangan untuk Cira. Yang ketiga siapa bisa lagi? Dah. Ipa silakan. Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani, lahir di Jawa Tengah pada tahun 1820. Nah, lahir tahun 1820. Dah. Jempol untuk Ipa. Siapa lagi yang keempat bisa? Ya, Tiara silakan. Selanjutnya yaitu ada Hamzah Al-Fansuri Syahnawi, yakni Alifia, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada tahun 1350. Dah. Berdiri pada tahun 1350. Nanti ada berapa orang? Empat orang. Dari depan bisa Ananda lihat ada gambar 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4. Dah. 6.1 kira-kira itu gambar mengenai apa? Ayo siapa bisa? Ya, Zaki. Apa itu Zaki? Gambar 6.1 yaitu menjaga persatuan meskipun berbeda agama dan aliran kepercayaan. Dah, Zaki bagus. Dan siapa lagi? 6.2 siapa yang bisa? Nah, yang Tiara. 6.2 yaitu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku. Dari 6.3 siapa yang bisa? Gambar 6.3 yaitu pelajar memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Nah, bagus dia. 6.4 ya, siapa yang bisa? Saya Bu. Apa gambar tuh Andin? Gambar 6.4 yaitu pelajar membantu menyeberangkan orang tua di jalan raya. Nah, bagus. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama siapa yang bisa? Nah, silakan nih Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian toleransi dari sudut pandang agama, sosial dan budaya serta menghubungkannya dengan prinsip memelihara kehidupan manusia dalam Islam. Nah, bagus. Yang kedua, Najwa, Ananda Najwa. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dampak positif dari sikap toleransi dalam membangun hubungan harmonis antar individu dan antar umat, serta membedakan konsekuensi dari ketidakhadiran toleransi. Nah, yang ketiga, ayo siapa yang bisa? Nah, Zaki. 3. Peserta didik dapat mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan yang mendukung upaya memelihara kehidupan manusia sesuai ajaran Islam, seperti larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, yang keempat, ayo siapa yang nggak bisa yang keempat? Nah, Opi. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan toleransi seperti perbedaan budaya, politik, dan kepercayaan, serta memberikan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kira-kira berapa buah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 4. Ini ada video yang akan Ibu tayangkan. Dan sebelumnya coba untuk tugas, coba Ananda perhatikan. Kelompok 1 nanti Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu bertugas mencari menganalisis pengertian toleransi dari sudut pandang agama, sosial dan budaya, serta menghubungkannya dengan prinsip memelihara kehidupan manusia dalam Islam. Yang kedua, kelompok 2 itu mengevaluasi dampak positif dari sikap toleransi dalam membangun hubungan harmonis antar individu dan antar umat, serta membedakan konsekuensi dari ketidakhadiran toleransi. Yang kelompok 3 nanti dia membahas mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan yang mendukung upaya memelihara kehidupan manusia sesuai ajaran Islam, seperti larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Kelompok 4 itu
Kalian duduk berdasarkan kelompok yang ditunjuk. Kelompok 1 lihat AKPD kelompok 1 itu ada menganalisis pengertian toleransi dari sudut pandang agama. Itu masalah kelompok 1 yang harus diselesaikan. Masalah 1 itu diselesaikan oleh kelompok 1. Masalah 2 itu diselesaikan oleh kelompok 2. Dan silakan Ananda buat di lembaran LKPD. Kalau ada yang tidak tahu, silakan Ananda tanyakan kepada Ibu. Kok, kami itu kelompok apa? Nah, setelah kalian diskusikan, kira-kira kelompok berapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo kelompok berapa? Nah, kelompok 1 bisa? Nah, silakan kelompok 1. Silakan menjadi di kelompoknya saja. Dan siapa yang di depan? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai masalah 1, yaitu pertanyaannya mengenai pengertian toleransi dari sudut pandang agama, sosial dan budaya serta menghubungkannya dengan prinsip memelihara kehidupan manusia dalam Islam. Yang pertama, pengertian toleransi dari sudut pandang agama yaitu toleransi agama berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri. Dalam Islam, toleransi diajarkan melalui ayat yaitu Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Kemudian, toleransi dari sudut pandang sosial. Dalam konteks sosial, toleransi berarti hidup berdampingan dengan saling menghormati dan membantu meskipun terdapat perbedaan latar belakang. Islam mendorong umatnya untuk memperkuat hubungan sosial seperti dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian, pengertian toleransi dari sudut pandang budaya yaitu Islam mengakui keberagaman budaya sebagai rahmat Allah. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, umat Islam diajarkan untuk menerima dan menghormati budaya lain. Dengan toleransi, kehidupan manusia dapat berlangsung dengan damai dan penuh penghormatan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nah, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada, silakan Dito. Baik, saya Dito Dirjen Chandra dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa definisi toleransi dari sudut pandang sosial? Nah, silakan kelompok 1 ada yang bisa bicara. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa definisi toleransi dalam sudut pandang sosial? Jawabannya adalah toleransi dalam sudut pandang sosial adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, budaya, atau pandangan hidup, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Nah, tepuk tangan untuk bagaimana kelompok 4 bisa dipahami? Nah, berikutnya kelompok mana yang bisa lagi tampil? Silakan presentasikan hasil diskusi yang Anda buat tadi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah 2, yaitu dampak positif sikap toleransi. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan sosial. Toleransi mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, menghormati perbedaan.
Toleransi memungkinkan individu menghargai keunikan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Toleransi membuka kesempatan berdiskusi terbuka dan jujur. Dan yang keempat, mengurangi diskriminasi. Toleransi menghindari penindasan dan ketidakadilan. Konsekuensi ketidakadilan toleransi yaitu terjadinya konflik dan kekerasan. Ketidaktoleran dapat memicu konflik dan kekerasan. Yang kedua, terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Dan yang kelima, penghambatan perkembangan. Selesai kelompok 2 diskusinya. Sudah. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Dan kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan. Baiklah, saya Firman Kurnia dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana mempromosikan toleransi dalam masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona dari kelompok 3. Bagaimana mempromosikan toleransi dalam masyarakat? Mempromosikan toleransi dalam masyarakat yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, dengan mengedukasi masyarakat tentang keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, mengadakan kegiatan kampanye atau kegiatan sosial. Dan yang kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Dan berdasarkan hasil diskusi dan video yang Ananda lihat tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Dan silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu pengertian toleransi dalam Islam dan perspektif lainnya. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan dari sudut pandang agama, sosial, dan budaya. Dalam Islam, toleransi ditegaskan melalui prinsip memelihara kehidupan manusia atau hifdzun nafs yang melarang tindakan melampaui batas yang merugikan pihak lain. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, apa silakan? Bagian-bagian toleransi. 1. Toleransi dalam perspektif agama. 2. Toleransi dalam perspektif sosial. 3. Toleransi dalam perspektif budaya. Nah, berarti bagian-bagian toleransi ada berapa macam? Ya. Dan setelah Ananda mempelajari mengenai materi toleransi tadi, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari materi ini? Ayo, siapa yang bisa? Dan Zaki? Perasaan saya setelah mempelajari tentang toleransi yaitu timbulnya kesadaran dan penerimaan terhadap perbedaan untuk menciptakan keharmonisan dan kesatuan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Coba Ananda ceritakan bagian materi yang membuat Ananda berkesan. Ayo, siapa yang bisa? Nah, silakan Ananda Upi. Bagian materi yang membuat saya berkesan yaitu mengenai konsep dan definisi dari toleransi. Karena kita dapat memahami apa itu toleransi, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan. Nah, materi kita berikutnya yaitu siapa yang bisa? Nah, silakan Ananda Koir. Baiklah, materi berikutnya yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Apa materi kita berikutnya? Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, silakan Ananda baca materi ini di rumah untuk pertemuan kita minggu depan. Itulah materi kita pada hari ini.